Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan praktikum terkait dengan mata kuliah Business Intelligence. Kita akan masuk ke modul 6 yaitu Data Warehouse di Looker Studio. Sebelum itu, aku bakal jelasin beberapa hal mengenai Data Warehouse di Looker Studio. Jadi tujuannya itu yang pertama, mahasiswa dapat memvisualisasi data dengan diagram termasuk diagram baris, batang, dan lingkaran, peta geografis, grafik area dan balon, tabel data paginasi, tabel pivot, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua, mahasiswa dapat membuat laporan menjadi interaktif dengan kontrol filter dan rentang tanggal bagi pelihat. Yang ketiga itu, mahasiswa dapat mengeksplor mengenai Looker Studio dengan baik dan benar. Nah, di sini ada dasar teori data warehouse ya teman-teman. Data warehouse itu adalah proses mengintegrasikan beberapa sumber data terpisah dan mengumpulkannya ke dalam sebuah repositori yang terpusat. Data warehouse itu difokuskan untuk pengambilan keputusan sehingga akan berupa historical data dengan range waktu tertentu. Sebagai contoh, analisa data penjualan di 3 bulan terakhir untuk menyusun strategi pemasaran. Data warehouse ini ada proses yang terkenal yaitu dinamakan sebagai ETL proses. Jadi ETL ini adalah akronim dari Extract, Transform, Load. Nah, untuk ekstrak itu adalah proses mengkoneksikan, mengekstrak dari berbagai format data ke dalam sebuah data warehouse. Untuk yang T, transform, itu adalah proses mentransformasikan data berdasarkan format dan kebutuhan. Terus yang L, itu load, adalah proses memasukkan data ke dalam sebuah data warehouse. Dan di sini adalah skema ya, skema dari ETL proses. Yang pertama di sini ada file-filenya, ada NoSQL, filesnya ada CSV, JSON, XML, terus ada REST API sama webhook. Dia diekstrak, kemudian dia ditransformasikan agar data itu bersih sehingga di-load masuk ke data warehouse. Sehingga dari data warehouse ini teman-teman dari data analis atau business intelligence juga bisa mengambil data dari data warehouse yang sudah bersih tadi. Nah, sebelum masuk ke praktikumnya, di sini ada dua jenis data yang cukup terkenal yaitu ada klasifikasi dan ada clustering. Jadi apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah suatu metode pengelompokan data di mana data tersebut itu mempunyai label atau target. Nah, data yang akan diamati sudah dapat diketahui dan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Bedanya klasifikasi sama clustering itu adalah kalau misalkan klasifikasi itu kita sudah tahu datanya itu ke dalam kelompok yang mana. Sedangkan kalau yang clustering itu kita masih belum mengetahui dia itu masuk ke kelompok yang mana gitu. Sebagai contoh, di sini kita pernah bahas mengenai data iris ya teman-teman. Jadi data iris ini kan adalah data tentang bunga ya, di mana ada sepaleng, sepalwit, petaleng, petalwit. Nah, di sini ada spesies. Nah, spesies ini adalah data targetnya. Jadi kita punya klasifikasi data target di mana kita akan memprediksi spesies yaitu setosa atau mungkin ada virginica atau mungkin ada versicolor gitu. Nah, ini adalah contoh dari data klasifikasi. Masuk ke kedua ya. Data yang kedua yaitu terkait dengan data yang clustering. Jadi data clustering itu adalah data yang dikelompokkan ke dalam beberapa cluster atau kelompok. Sehingga data dalam satu cluster itu memiliki tingkat kemiripan. Nah, metode clustering dilakukan untuk menemukan suatu pola tersembunyi pada data yang akan dianalisis. Metode yang digunakan untuk melihat kesamaan tiap objek itu salah satunya menggunakan Euclidean distance atau jarak Euclidean. Sebagai contoh misalkan di sini ya teman-teman. Jadi awalnya datanya itu hanya seperti ini original. Setelah dia di clustering ternyata dia masuk ke beberapa cluster tertentu. Sehingga dalam misalkan di cluster yang warna oranye ini dia tuh mempunyai kemiripan. Terus yang hijau juga dia punya kemiripan dan yang biru juga dia punya kemiripan sehingga dia termasuk ke dalam beberapa kelompok. Oke, jadi itu yang sekilas tentang teori dari data warehouse ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum mengenai studi kasus. Ada sebagai pemilik retail fashion online di mana pelanggan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kamu ingin mengetahui berapa data pendukung untuk menstrategikan penjualan pada 1 bulan ke depan dengan melihat bagaimana behavior penjualan pada 3 bulan terakhir yang meliputi yang pertama ada produk yang terlaris, yang kedua ada transaksi yang terbanyak. Nah, di sini teman-teman bisa menyiapkan Looker Studio-nya ya teman-teman.
Oke, teman-teman, setelah ini udah disiapin Looker Studio-nya, teman-teman bisa pakai dataset yang data warehouse retail yang ini, teman-teman, yang dulu kita pernah praktikum pakai data warehouse retail yang pas waktu minggu kedua. Nah, itu kalian bisa langsung download aja di sini file, terus di-download, langsung download di Excel ya. Nah, setelah udah download, kita kembali lagi ke Looker Studio-nya. Nah, ini kita bikin laporan kosongnya. Oke, setelah udah bikin laporan kosong, langsung aja kita tambahin datanya yang tadi yang udah kita download ke Excel. Kita ini ke Excel. Terus ini jikalau teman-teman masih ada ini ya yang masih nyangkut di Warmindo Enakpol yang sebelumnya yang kita bikin dashboard, itu bisa di delete dulu ya teman-teman di datanya itu. Terus kita bakal upload file yang baru yang akan kita pakai nanti, yaitu data warehouse retail baru. Kita langsung upload aja. Oke, setelah di-upload, ini ya teman-teman akan muncul seperti ini. Nah, setelah di-upload akan muncul seperti ini. Kan di data warehouse retail baru ini ada lagi nih datanya, itu ada DB pelanggan, DB produk, dan DB penjualan. Nah, di sini kita akan tambahkan satu persatu dari DB pelanggan, terus DB produk, setelah itu ke DB penjualan. Jadi nggak bisa langsung ketiga-tiganya. Jadi ini langsung aja tambahkan ininya di konfigurasinya, kita tidak abaikan aja, nggak usah apa-apain, kita langsung tambahkan. Ini tambahkan ke laporan. Setelah itu tambahkan data lagi, klik Excel. Ini klik Excel langsung aja teman-teman, sama langkahnya kayak tadi, cuman ini ke DB produk ya kliknya ya. Terus ini tambahkan langsung, terus ini tambahkan ke laporan, terus kita tambahkan sekali lagi. Ini DB penjualan, terus tambahkan. Nah, ini udah tambah semua teman-teman di datanya tuh, di DB pelanggan, DB penjualan, sama DB produknya pun udah masuk semua di sini. Nah, ini ada data-data yang tadi yang udah kita tambahkan, itu bakal kita ETL dulu atau kita ekstrak, transform, sama load. Nah, di caranya gimana? Klik bagian sini aset atau resource, terus klik yang kelola sumber data yang ditambahkan, yang udah kita tambahkan tadi, yang manage resource-nya yang ini yang udah ditambahin. Nah, di sini kan ada 3 DB nih. Nah, ini kita cari yang di DB pelanggannya ya, buat kita ETL-nya. Ini edit. Nah, di DB pelanggan ini ada berbagai fitur ya, ada email, ID pelanggan, jenis kelamin, kota, nama, sama nomor telepon. Nah, di nomor telepon ini kita bakal rubah jenis bentuknya itu dari tipe number ke bentuk teks. Di sini udah otomatis ke tidak ada ya yang buat ini ya, nggak ada, maksudnya nggak sama atau apa gitu ya. Nah, ini setelah udah kita ubah, langsung aja kita tutup. Nah, di sini
kita pencet finish ya teman-teman, jangan lupa biar langsung ke save. Terus yang ini yang di DB penjualan maupun DB produk udah datanya udah bagus, udah nggak perlu kita ETL lagi, jadi kita abaikan aja, kita tutup langsung. Habis itu kita bakal menuju ke ini ya, table ya. Caranya gimana? Coba tambahkan diagram, terus klik table, kita tarik sini. Nah, di pertama ini kita bakal buat table yang kasus yang pertama ya, buat pertanyaan pertama tuh buat produk terlaris ya. Nah, di produk terlaris tuh ada ada variabelnya tuh yang dibutuhin, ada ID produk, nama, sama jumlahnya. Nah, di situ kita cari ID produk sama nama itu di sini ya, ID produk tuh di DB produknya. DB produknya ya, ID produk ya di sini. ID produk sama nama ya. Nah, ID produk sama nama. Cuman kan di sini kita nggak bisa nih kayak gabungnya jadi salah satu ya. Jadi kan nama di sini DB produk yang di DB penjualan kan di ID produk sini, sama yang di DB produk sini ada nama di sini. Ini kan nggak bisa nih kayak digabungin jadi satu ya buat ininya. Caranya gimana? Caranya ini ya teman-teman, di DB penjualan ini juga kita kan butuhin nama juga yang sini. Caranya kan nggak bisa buat nama ya, gabungin nama. Kita bakal gabungnya di sini aset, terus kelola gabungan. Nah, di aset kelola gabungan ini kita bakal tambahkan gabungan. Terus kita pilih DB produk dulu yang paling awal di tabel 1. Terus kita pilih ID produk, tarik aja sini sama nama. Lanjut ke tabel yang kedua di sini. Gabungkan tabel lainnya itu di tabel kedua di DB penjualan. Di DB penjualan itu kita pilih ID produk sama metriknya yaitu jumlah ya. Oke, di sini bakal tampil ya teman-teman yang udah kita masukin di tabel 1 sama tabel 2 yang di gabungannya tabelnya itu ada nama sama ID produk di tabel DB produk, sama ID produk sama jumlahnya itu di ini ya, metrik jumlah di tabel DB penjualan. Terus setelah itu teman-teman klik yang ini konfigurasi join, terus klik yang bagian dalam atau inner joinnya. Terus ini klik simpan. Habis itu sini kita ubah ke ini ya. Ini kan yang pertama produk terlaris ya teman-teman. Jadi kita ubah di sini produk terlaris. Produk terlaris kita namain produk terlaris. Terus kita simpan. Oke, setelah ada pemberitahuan gabungan data telah disimpan, kita langsung tutup aja. Habis itu yang sumber datanya ini kita bakal ubah ya teman-teman ke data gabungan ini yang udah terlampir sini, ada produk terlaris. Oke, ditunggu. Nah, setelah udah ini bakal muncul seperti ini yang udah kita tambahin tadi. Nah, tadi kan ada ID produk, nama sama jumlah ya. Nah, di sini di dimensinya tuh ada ID produk, udah ada di sini. Terus ini bisa tambahin nama, ditambahkan dimensi. Terus metriknya ini hapus dulu namanya. Terus ini ganti ke jumlah. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman di tabelnya. Di sini bakal kelihatan dari tabelnya sini, dari power pencil, puzzle diamond set, dan ini ada kayak gini. Setelah itu kita bakal buat chartnya, diagram batangnya. Itu pilih yang ini, diagram batang yang horizontal.
kita tarik aja sini, kita tarik. Setelah itu ini sumber datanya kita pilih yang produk terlaris juga. Habis itu dimensinya kita ubah ya teman-teman. Ini klik yang nama, terus yang di sini metriknya tuh jangan nama, kita ubah ke jumlah. Sama yang ininya dimensi perinciannya tuh ada ID produk. Oke, ininya dimensi perinciannya tuh kalau kita tambahin ID produk tadi ini ya teman-teman, kelihatan kalau kecil, jadi agak banyak yang itunya. Jadi kita nggak perlu buat tambahin ID produknya di dimensi perincian, hanya nama sama jumlahnya aja, karena tadi nama sama jumlahnya udah kita gabungin yang di inner join-nya tadi. Oke, selanjutnya ini kan udah kebentuk nih produk terlarisnya ya. Jadi kalian bisa namain di sini aja, tampilkan judulnya. Ini produk terlaris. Terus ini kalian bisa bold. Terus ini bisa digedein dikit. Nah, ini udah tahu produk terlarisnya, ini menunjukkan ini ya teman-teman, overlong pants ya. Dengan total pembeliannya tuh ada 18, sama yang paling dikit tuh ada home shirt dengan total pembeliannya tuh 3 doang. Sedangkan yang di Daiba Muda Pants tuh ada 12, dan yang mendekati yang paling bawah tuh ada Basel Denim Set yang 4. Nah, di sini tuh kita bisa tingkatin promosinya di overlong pants supaya lebih banyak yang beli di sini ya. Kita fokuskan ke sini. Oke, lanjut ke visualisasi yang kedua. Itu ada tanggal transaksi terbanyak ya. Oke, tanggal transaksi terbanyak kita buat page baru aja. Tambahkan halaman ini, terus lanjut ke ini ya, tambahkan diagram langsung. Terus kita pilih yang ini, stack vertical bar chart. Oke, kita tarik aja, taruh sini. Oke, kita tunggu dulu. Oke, setelah udah kita pilih yang DB ini ya, penjualan. DB penjualan. Terus dimensinya tanggal, sama yang dimensi perinciannya kita pilih, kita abaikan aja dimensi perincian. Terus yang di metriknya ini ganti ke jumlah ya. Ke jumlah ya. Oke, setelah ini ke jumlah kayak gini ya teman-teman. Oh ya, ininya juga ini ya, ganti yang di sininya tuh ada tulisan keterangan sini ya, metrinya sini ganti ke bentuk jumlah. Kan masih total ya akunnya ini. Terus ini langsung di ini dulu ditutup. Terus ini akan bentuk kayak gini ya teman-teman. Visualisasi kayak gini. Terus kita bakal ubah stylenya ke ini dulu buat judulnya. Ini kan tanggal jumlah transaksi terbanyak ya. Jumlah transaksi, ini transaksi terbanyak. Terus ini aku buat 20 aja. Terus aku buat terus lanjut ini aku warnain ini ya, ini bebas teman-teman, aku warnain oranye. Oke, nanti bakal tampilannya kayak gini ya teman-teman. Kan tampilannya kayak gini ya. Nah, ini kalian bisa lihat bahwa
jumlah transaksi terbanyak tuh pada tanggal 19 Januari 2023. Sedangkan yang paling dikit tuh ada tanggal 24 sama tanggal 29 Januari 2023 ya teman-teman. Ini kita bisa lihat tuh jumlah transaksi paling banyak tuh di 19 Januari 2023. Mungkin penjelasannya dari aku sama Imam tuh cukup sekian, tapi ini jangan lupa dinamain ya teman-teman. Di sini modul 6 ya. Modul 6 aja gini aja. Terus ini udah kalian udah bisa membuat visualisasi yang dari mengolah dari ETL-nya tadi ke dalam Looker Studio. Yang kemarin kita membuat dashboard dari visualisasi aja, tapi kita ini ada mengolahnya dari extract transform lewatnya ke bentuk visualisasi yang di dalam Looker Studio-nya. Jadi mungkin dari aku sama Imam cukup sekian. Kurang lebihnya aku mohon maaf sama Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.